warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akuntansi, bersama saya Nurfadila Syam. Baik, di sini saya akan membagikan sebuah video mengenai cara penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan software Excellent Accounting yang disiapkan oleh akuntansi IAI Bone. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut ini. Baik, di sini saya memakai Android atau handphone untuk menyusun laporan keuangan menggunakan software Excellent Accounting. Di mana di sini hal yang pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi, kemudian menginputnya ke dalam jurnal yang terdapat dalam software tersebut. Nah, di sini ada contoh transaksi yang terjadi, yaitu Ibu Mita membuka usaha karaoke dengan nama Devita Singh pada tahun 2023. Nah, hal yang pertama itu kita mengubah atau menginput transaksi tersebut ke dalam jurnal yang terdapat di software itu kita ubah ini UMK Mitra Yembone menjadi Devita Singh. Kemudian periodenya tadi kan periodenya 2023, jadi kita ubah menjadi 2023. Oke, setelah itu kita lihat untuk transaksi pertama pada tanggal 2 Januari 2023, Ibu Mita menginvestasikan modalnya ke dalam usaha Devita Singh miliknya berupa uang tunai sebesar 70 juta. Nah, dari transaksi ini maka muncullah akun berupa kas bertambah di sisi debit sebesar 70 juta. Kemudian modalnya Ibu Mita bertambah di sisi kredit sebesar 70 juta. Nah, dari transaksi tersebut kita input ke dalam software, itu bagian jurnal. Pertama itu kita ubah tanggal transaksinya, di mana tanggal transaksinya ini kita ubah menjadi tanggal 2 Januari 2023. Oke, kita masukkan keterangannya, di mana keterangannya itu kita ubah menerima bantuan modal dari Ibu Mita sebesar 70 juta. Nah, setelah itu kita pilih nama akun, di mana akunnya tadi kan kas bertambah di sisi debit sebesar 70 juta. Jadi kita pilih kas, dan kita masukkan nominalnya, kita ubah ini menjadi 70 juta. Oke, selanjutnya untuk di kreditnya itu, di mana modal Ibu Mita bertambah di sisi kredit sebesar 70 juta. Kita cari modal. Ini kan masih modal carry at water, jadi kita masuk ke daftar perkiraan, kita ubah modal carry at water menjadi modal Ibu Mita. Modal Ibu Mita. Oke, setelah itu kita masuk ke jurnal lagi, kemudian cari modal Ibu Mita. Nah, sudah ada modal Ibu Mita bertambah di sisi kredit sebesar 70 juta. Jadi kita ubah ini 5 juta menjadi 70 juta. Ini kelebihan. Ini. Oke, 70 juta. Maka selanjutnya kita beralih ke
transaksi kedua, di mana transaksi kedua pada tanggal 5 Januari 2023 dibeli peralatan secara tunai sebesar 5 juta. Nah, dari transaksi ini maka muncullah akun berupa peralatan bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Selanjutnya di kas berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta karena ada pengeluaran, jadi kasnya berkurang. Dari akun tersebut kita import ke dalam jurnal, kita masukkan dulu tanggal transaksinya itu tanggal 5 2023. Oke, masukkan keterangannya. Kita membeli tadi ini membeli peralatan secara tunai. Oke, peralatan secara tunai sebesar 5 juta ya. Oke, kita ke pilih nama akun, kita dimana akunnya itu peralatan bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Ini kan masih peralatan. Kemudian kita ubah lagi di daftar perkiraan, kita cari peralatan. Ini kita ubah peralatan menjadi peralatan. Oke, selesai. Kita masuk lagi ke jurnal, kemudian cari peralatan. Oke, sudah ada peralatan, kita masukkan nominalnya. Nominalnya tadi sebesar 5 juta. Oke. Kemudian akun selanjutnya itu kas. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Kita masukkan nominalnya 5 juta. Oke, selesai. Selesai untuk transaksi kedua, kita masuk ke transaksi ketiga. Dimana pada tanggal 7 Januari 2023 membayar sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 8 juta. Jadi akun yang muncul pada transaksi ini yaitu sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 8 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 8 juta karena ada pada tanggal 7 Januari 2023 membayar sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 8 juta. Jadi akun yang muncul pada transaksi ini yaitu sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 8 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 8 juta karena ada pengeluaran untuk membayar sewa kantor. Jadi akun tersebut kita input ke dalam jurnal, kita masukkan dulu tanggal transaksinya itu tanggal 7. Kemudian masukkan keterangannya itu membayar sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 8 juta ya. Oke, selesai untuk keterangannya. Kita selanjutnya beralih ke pilih nama akun, dimana nama akunnya tadi sewa dibayar di muka berada di aktif lancar karena tidak ada, jadi kita masuk lagi di daftar perkiraan, kita ubah asuransi dibayar di muka menjadi sewa dibayar di muka. Kita edit ini, jadikan sewa dibayar di muka. Oke, selesai, simpan. Kemudian kita kembali ke jurnal, mencari sewa dibayar di muka. Oke, sudah menemukan sewa dibayar di muka bertambah di sisi debit sebesar 8 juta.
Oke, kita masukkan nominalnya 8 juta. Oke, selanjutnya kas berkurang di sisi kredit sebesar 8 juta. Jadi kita pilih akun kas berkurang sebesar 8 juta di sisi kredit. Oke, selesai untuk transaksi ketiga. Kita beralih ke transaksi keempat. Yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Jadi atas transaksi ini maka muncul nama akun, yaitu akun kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000, kemudian akun pendapatan jasa sebesar di sisi kredit sebesar 7.200.000. Jadi akun tersebut kita info ke dalam jurnal, kemudian kita terlebih dahulu memasukkan tanggal transaksinya, itu tanggal apa tadi, tanggal 10. Oke. Ya. Untuk keterangannya itu menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Oke, selesai. Kita ke pilih nama akun. Mana akunnya tadi itu kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000. Di kas kita pilih kas, kemudian kita masukkan nominalnya di sisi debit sebesar 7.200.000. Oke, selesai. Kita klik tanda panah, kemudian kita cari akun apa tadi ini, pendapatan. Kita cari akun pendapatan jasa. Ini kan pendapatan jasa tidak ada di bagian pendapatan, jadi kita masuk terlebih dahulu. Untuk daftar perkiraan kita ubah pendapatan hotel menjadi pendapatan jasa. Oke, kita kembali ke jurnal, pilih pendapatan jasa. Pendapatan jasa pertama di sisi kredit sebesar 7.200.000. Nah, untuk transaksi keempat itu sudah selesai. Kita beralih ke transaksi kelima. Transaksi kelima itu pada tanggal 11 Januari 2023 membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 3 juta. Dari transaksi ini maka muncul akun perlengkapan bertambah di debit sebesar 3 juta, kemudian utang usaha di kredit sebesar bertambah di kredit sebesar 7.200.000, di mana karena ini pembeliannya itu secara kredit, jadi otomatis timbullah akun utang usaha. Nah, dari akun tersebut kita info ke dalam jurnal, yaitu kita masukkan dulu tanggalnya, itu tanggal 11 ya. Tanggal 11 keterangannya membeli perlengkapan secara kredit sebesar berapa tadi? 3 juta. Oke. 3 juta. Oke, selesai. Kita balik ke pilih nama akun, di mana akunnya tadi perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 3 juta. Oke, akun perlengkapan masukkan nominalnya di debit sebesar 3 juta ya. Selesai. Selanjutnya akun utang usaha bertambah di sisi kredit sebesar 3 juta.
Kita masukkan nominalnya. Oke, selesai. Oke, untuk transaksi kelima sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke transaksi keenam, di mana pada tanggal 13 Januari 2023 menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Nah, atas transaksi ini maka timbullah akun kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000, kemudian pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 7.200.000. Nah, kita input ke dalam jurnal. Sisi kredit sebesar 3 juta. Kita masukkan nominalnya. Oke, selesai. Ya, untuk transaksi kelima sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke transaksi keenam, di mana pada tanggal 13 Januari 2023 menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Nah, atas transaksi ini maka timbullah akun kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000, kemudian pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 7.200.000. Nah, kita input ke dalam jurnal. Pertama kita masukkan tanggalnya, itu tanggal 13. Dimana itu menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Oke, selanjutnya kita pilih nama akun, di mana akunnya itu kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000. Jadi kita pilih akun kas, kemudian kita masukkan nominalnya di debit sebesar 7.200.000. Oke, selanjutnya kita pilih nama akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar 7.200.000. Jadi kita masing-masing nominalnya di sisi kredit sebesar 7.200.000. Oke, untuk transaksi ke-6 itu sudah selesai. Kita beralih ke transaksi ke-7, di mana transaksi ke-7 itu pada tanggal 16 Januari 2023 Ibu Mita mengambil uang untuk membeli keperluan pribadi sebesar 5 juta. Nah, atas transaksi ini maka muncullah akun private, itu pengambilan pribadi yang dimana tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Jadi private ini bertambah di sisi debit sebesar 5 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta karena ada pengeluaran. Jadi kita input ke dalam jurnal, kita masukkan tanggal transaksinya itu tanggal 16. Oke, selesai. Kita masukkan keterangannya, mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta ya. 5 juta. Oke, selesai. Selanjutnya kita pilih nama akun, di mana akunnya itu akun private bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Kita pilih akun private. Nah, ini kan akun private di sini namanya itu penarikan karya advokat. Jadi bisa diubah akunnya itu ke daftar perkiraan penarikan karya advokat, kita ubah menjadi private Ibu Mita. Private Ibu Mita.
Oke, selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke jurnal. Kita cari akun Prive Ibu Mita. Bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Jadi kita masukkan nominalnya itu sebesar 5 juta. Oke. Selanjutnya pilih akun kas karena kas itu berkurang, jadi kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Kita pilih kas. Selanjutnya masukkan ke kredit nominalnya sebesar 5 juta. Oke, selesai. Nah, untuk transaksi ke-7 sudah selesai, kita beralih ke transaksi ke-8. Yaitu pada tanggal 20 Januari 2023 membayar gaji dan upah pegawai sebesar 5 juta. Nah, dari transaksi ini maka muncullah akun beban gaji dan upah karena ada sesuatu hal yang harus dibayar. Jadi akunnya itu beban gaji dan upah bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Jadi kita input ke dalam jurnal itu pada tanggal ini tanggal 20. Pada tanggal 20 Januari 2023 kemudian keterangannya itu membayar gaji dan upah pegawai sebesar 5 juta. Oke, selesai. Kita pilih nama akun. Dimana akunnya itu kan beban gaji dan upah ya. Bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Ini kita klik. Kemudian masukkan nominalnya di sisi debit sebesar 5 juta. 20. Pada tanggal 20 Januari 2023 kemudian keterangannya itu membayar gaji dan upah pegawai sebesar 5 juta. Oke, selesai. Kita pilih nama akun. Dimana akunnya itu kan beban gaji dan upah ya. Bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Ini kita klik. Kemudian masukkan nominalnya di sisi debit sebesar 5 juta. Oke. Selanjutnya kita pilih kas. Kasnya itu berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Kita masukkan nominalnya. Oke, selesai. Nah, untuk transaksi ke-11 sudah selesai, kita masuk ke transaksi 12. Jadi kita masuk ke transaksi ke-9, di mana pada tanggal 21 Januari 2023 menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Maka transaksi ini maka akunnya muncul yaitu berupa kas bertambah di sisi debit sebesar 7.200.000. Kemudian pendapatan jasa ini bertambah di sisi kredit sebesar 7.200.000. Jadi kita input terlebih dahulu ke
software ini tanggal 21 ya. Tanggal 21 Januari 2023. Kemudian keterangannya yaitu menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7.200.000. Oke, selesai. Kita pilih nama akunnya, itu akun kas pertama di sisi debit sebesar 7.200.000. Kita masukkan nominalnya di debit sebesar 7.200.000. 1, 2. Oke, selesai. Kemudian pilih akun beban, bukan, maksud saya pendapatan jasa. Bertambah di sisi kredit sebesar 7.200.000. Kita masukkan nominalnya, terus 7.200.000. Oke. Nah, untuk transaksi ke-9 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke transaksi ke-10. Pada tanggal 23 Januari 2023, membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 11 Januari 2023. Nah, atas transaksi ini maka muncullah akun utang usaha berkurang di sisi debit sebesar 3 juta. Kemudian kasnya itu berkurang juga di sisi kredit sebesar 3 juta. Karena kasnya ada pengeluaran untuk membayar utang. Jadi kasnya berkurang. Selanjutnya kita input ke dalam jurnal. Ini tanggalnya kita masukkan, itu tanggal 23 ya. Selesai. Nah, ini tanggal 23. Tanggal 23. Oke. Keterangannya itu bayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal berapa? Tanggal 11 Januari 2023. Oke. Selesai. Selanjutnya kita pilih akun, di mana akun itu utang usaha berkurang di sisi debit sebesar 3 juta. Kita masukkan nominalnya 3 juta. Oke, selanjutnya kasnya itu berkurang di sisi kredit sebesar 3 juta juga. Oke. Nah, untuk transaksi ke berapa ini? Ke-10 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke transaksi ke-24. Ke-11 maksud saya. Jadi transaksi ke-11 itu pada tanggal 24 Januari 2023 membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, dari transaksi ini maka muncullah akun peralatan bertambah di sisi debit sebesar 2.500.000, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 2.500.000 karena ada pengeluaran uang. Jadi kita input lagi ke dalam jurnal itu pada tanggal 24. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 24. Oke. Itu pembelian peralatan secara kredit. Maksud saya secara tunai sebesar 2.500.000.
Oke, info ke dalam jurnal, kita masukkan tanggal transaksinya itu tanggal 28 ya. Maksud saya tanggal 29. Kita masukkan transaksinya tanggal 29. Oke, selesai. Kita masukkan keterangannya itu membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 2.500.000. Sebesar 2.500.000 ya. Ini perlengkapan. Oke, perlengkapan. Kemudian kita pilih nama akunnya, itu nama akun perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 2.500.000. Oke, kemudian pilih nama akun utang usaha, karena ini pembelian kredit, jadi utang usaha itu bertambah di sisi kredit sebesar 2.500.000. Oke, sudah selesai semua penginputan transaksi ke dalam jurnal yang digunakan dalam software Excellent Accounting. Nah, baik, selanjutnya karena transaksi sudah diidentifikasi, kemudian sudah diinput ke dalam jurnal umum, dan untuk mengetahui akun-akun ini posting di buku besar, kita langsung saja klik buku besar, kemudian cari untuk akun kasnya itu akun kas. Kita lihat di akun kas ini itu saldo terakhirnya itu sebesar 62.300.000. Kemudian untuk akun piutang usaha, kita lihat itu saldo akhirnya itu sebesar 7.200.000. Nah, untuk akun sewa dibayar di muka, itu saldo akhirnya itu 8 juta. Kemudian untuk akun perlengkapan, kita lihat akun perlengkapannya itu saldonya itu sebesar 5.500.000. Selanjutnya kita lihat akun peralatan. Akun peralatannya itu saldo akhirnya itu sebesar 7.500.000. Ini akun untuk peralatan. Kemudian kita ke utang usaha. Akun utang usahanya saldonya itu 2.500.000, artinya terdapat utangnya itu sebesar 2.500.000. Kemudian kita ke utang usaha sudah. Kemudian modal Ibu Mita, kita lihat akun modalnya itu sisa modal masih 70 juta. Kemudian akun drive atau pengumpulan pribadinya itu sebesar 5 juta. Kemudian akun pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu saldonya itu sebesar 28.800.000. Kemudian kita ke akun beban gaji dan usaha, gaji dan upahnya itu
saldonya itu 5 juta. Selanjutnya untuk beban iklan itu saldonya itu sebesar 800.000. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan Ibu Mita ini mengalami rugi ataukah untung, kita lihat di laporan laba ruginya. Kita klik laba rugi. Jadi kita lihat bahwa dalam laporan laba ruginya ini ternyata usaha yang dibuat Ibu Mita ini mengalami keuntungan atau laba sebesar 23 juta rupiah. Setelah laba rugi, kemudian kita beralih ke perubahan modal untuk mengetahui modal awal dengan modal akhir, di mana modal awalnya itu 70 juta, kemudian dia mengalami penambahan modal sebesar 23 juta. Jadi namun karena ada penarikan pribadi juga berkurang sebesar 5 juta. Jadi modal akhir dari usaha Ibu Mita ini sebesar 88 juta rupiah. Nah, selanjutnya setelah melihat perubahan modalnya, ketika kita ingin melihat neracanya atau laporan posisi keuangannya, kita lihat neraca bahwa setelah kita identifikasi dan analisis, ternyata perusahaan atau usaha yang dijalankan Ibu Mita ini terbilang sehat karena mengalami keseimbangan atau balance, yaitu dimana akhir balance-nya itu sebesar 90.500.000. Jadi perusahaan atau usaha yang dijalankan Ibu Mita ini, usaha Devita Zinc Karakoyan, itu merupakan usaha yang sehat, terbilang sehat. Baik, selanjutnya kita lihat untuk neraca lajurnya. Kecil, ini neraca lajurnya terdapat bisa melihat neraca dan asal ini dia itu mengalami laba itu 27 juta dari hasilnya 500.000. Baik, itulah cara penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan support excellent accounting. Maka dari itu, laporan keuangan yang Anda susun akan menjadi efektif dan efisien. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun YouTube ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.